Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati sayyidil anam syafi'il ummati fi yawmiz ziham sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yawmina hadha ila yawmi liqa'ih. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala jalla min qa'il, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadaratil ulama wal masyayikh wal asatidh wal ustadat al-hudur fi hadhihi al-lailah, utamanya yang sangat saya muliakan dan sangat saya hormati sesepuh dari jamaah Wahidiyah Hadratul Mukarram wal Muhtaram Bahyai Abdul Hamid, man ta'ala Allah bi tuli hayatih, yang saya cintai dan saya hormati. Hadratul Mukarram Al-Ustaz Bapak Ibnu Umar Susilo, man ta'ala Allah bi tuli hayatih. Para asatidz, ustadzah yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena sebagian besar para tamu kita yang mulia ini datang dari Jawa Timur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau semua, memberi kekuatan untuk beliau tetap melaksanakan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala serta mensyiarkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jamaah Wahidiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, agak berbeda dengan para pembicara dan pengisi acara sebelumnya. Saya hanya orang biasa saja yang ketika dilihat saya berbicara tidak sama dengan orang-orang yang berdiri di forum yang mulia ini, berdiri dengan mengutarakan salawat-salawat yang begitu khusyuk, yang begitu mendalam, yang begitu mu'adzab
kepada hati-hati kita, sehingga kita yang hadir betul-betul bisa merasakan kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, orang-orang biasa itu hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melimpahkan rahmat Allah-Nya. Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kita melihat para sesepuh kita, para pembina-pembina di Jamaah Wahidiyah ini berbicara di sini dan memulai apa yang akan diutarakannya, beliau selalu mengutarakan dengan salawat-salawat yang begitu dalam. Sehingga kalau kita mengatakan Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil Zat yang Maha Kuasa dengan jahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, sampaikanlah maksud tujuan kami. Tetapi dalam salawat wahidiyah mereka sudah menyatu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga khitabnya bukan lagi ya Rabbi bil Mustafa, tetapi ya Syafi'al khalqi as-salatu wassalamu alaika nurul khalqi hadiyal anam. Dipanggil langsung ya Rasulullah, seakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berada di hadapan beliau ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bisa dihadirkan secara langsung. Karena apa? Karena memang mujahadahnya luar biasa. Dari mujahadah yaumiyah, mujahadah usbu'iyah, mujahadah syahriyah, mujahadah rub'us sanah, mujahadah nisfus sanah, sampai mujahadah kubra. Itu betul-betul berusaha untuk menghadirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dalam pengertian awam saya. Sehingga kalau mereka mengatakan ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini biiznillah, minta ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbini biiznillah, jadi minta kepada Rasul dengan izin Allah. Sementara yang biasa kita baca baru ya Rabbi, kita khitab Allah Subhanahu wa taala bil Mustafa, dengan jah dan keluhuran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita mohon kepada Allah balligh maqasidana. Oleh karena itu sangat beruntung pada kesempatan malam hari ini ketika saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memenuhi undangan saudara-saudara saya yang secara khusus mengundang saya untuk hadir dan ikut bersyukur kepada Allah karena di wilayah kita diadakan usaha untuk menghadirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penting untuk kita menghadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Karena kalau saja kita bisa menghadirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita dengan ikhlas, yang tentunya dengan tahapan-tahapan yang diajarkan secara sepintas pada saya, mulai dari lillah, billah, lirrasul, birrasul, kita akan
betul-betul mendapatkan keselamatan dalam hidup kita. Hadratil aba wal ummahat, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang saya hormati. Tercatat di dalam suratul Anfal ayat 32. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim." Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ingatlah wahai kekasihku," kata Allah Subhanahu wa taala, "manakala mereka orang-orang musyrikin yang ingkar kepada risalah yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kami berikan kepada engkau ya Muhammad, mereka mengatakan apa? Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim." Mereka dengan lantang berani menantang Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar meninggalkan perintah Allah atau enggan untuk sholat pada waktu yang tepat seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di negeri kita. Tetapi dengan lantang dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik." Ya Allah, kalau saja risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Muhammad itu, yaitu Al-Quran, benar dari sisi engkau ya Allah. Beliau dan mereka katakan, "Fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'." Turunkan kepada kami, timpakan kepada kami batu dari langit. Awitina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Itu tantangan yang gak main-main dari mereka kaum musyrikin yang menentang Allah dan menentang kebenaran Al-Quran. Bukan mereka minta agar diberikan petunjuk oleh Allah, tetapi ditantang Allah. Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki segalanya, ditantang. Tetapi apa yang terjadi? Karena kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat 33 Allah firmankan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah akan menyiksa dan menyusahkan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah menentang Allah dengan terang-terangan. Bukan hanya menentang dengan politik, dengan menentang dengan berbuat sesuatu yang menyudutkan Islam dan melecehkan Al-Quran. Bukan. Tetapi betul-betul menantang Allah secara terang-terangan. In kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Tapi karena kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah firmankan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidak mungkin Allah akan menyiksa mereka kalau engkau ya Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka manakala mereka memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya merasa upaya untuk menghadirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita adalah upaya yang sangat tepat. Karena kondisi negeri kita yang sangat kompleks ini, jangankan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang Islam sendiri ada yang kurang mengerti tentang betapa mahalnya nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mahalnya nikmat iman,
yang telah mereka sandang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diberikan oleh Allah kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau orang-orang kafir yang mendapatkan segalanya di muka bumi ini, kemudian dia tidak dapat keimanan, tidak mengimani Allah dan Rasul-Nya, tidak mengimani Al-Quran yang diturunkan untuk pedoman hidup yang memberikan kesejahteraan dan keselamatan untuk dirinya, maka tidak ada gunanya semua yang dia dapatkan. Allah firmankan di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, orang-orang kafir yang mati dalam kekafirannya, tidak mungkin mereka bisa menebus keselamatannya walaupun dia dapatkan dunia seluruhnya, bahkan dunia yang terbuat dari emas dan penuh dengan emas sekalipun, untuk dia mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi saya pribadi sangat bersyukur ada usaha yang sangat tepat ini, usaha mulia yang memberi keselamatan bukan saja kepada yang melaksanakan dan yang bermujahadah, tetapi seluruh lingkungan yang berusaha di tengah-tengah orang-orang yang berusaha untuk menghadirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga lingkungan itu terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau saya dengan kapasitas sebagai orang yang tinggal di wilayah sini untuk mengutarakan sesuatu, maka kesempatan ini saya gunakan untuk berterima kasih kepada Mbah Yai sebagai pimpinan dari jamaah Wahidiyah Pusat, dan juga kepada Ustaz Abdul Mukarram Bapak Ibnu Umar Susilo, demikian juga kepada para pimpinan-pimpinan Wahidiyah yang ada di hadapan kita ini, baik yang dari Jakarta maupun yang dari wilayah lain. Sekali lagi saya hanya dapat mengucapkan jazakumullahu khairal jaza. Semoga upaya yang baik ini diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, menyelamatkan umat manusia. Upaya utamanya adalah orang-orang yang tinggal di bumi tercinta kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.